satu keluarga bolehnya satu kendaraan. Barangkali. Bagaimana saya ini Bu? Pokoknya atur. Dia juga hafiz Quran. Katanya ibu ini melanjutkan Pak Dhani. Sama kayak ibu dengan Pak Dhani. Bapak Ilham ya, Bapak Ilham Hari yang dianggap masih cukup muda. Alasannya Bu, partner sama beliau itu apa pertimbangannya Bu? Nah sekarang saya tawarkan ke ibu, ada kabar baik kabar buruk, ibu pilih yang mana? Anggaplah ibu terpilih, insya Allah Bu ya. Ibu lebih suka memilih tim yang besar atau tim yang kecil? Enjoy ngobrol pintar. Pemirsa, Makassar baru-baru saja dinobatkan sebagai salah satu kota smart city, ya. Itu dari, kalau saya tidak salah namanya IMD, Institute Management and Development, ya. Jadi Makassar masuk dari 3 kota di Asia Tenggara yang mendapat award penghargaan sebagai smart city. Yang pertama kalau saya tidak salah itu Jakarta, yang kedua itu kota Medan, dan alhamdulillah kota ketiga kita ya ada kota Makassar kita yang tercinta ini tentunya. Nah untuk itu ya, hari ini di segmen kita tercinta tentunya segmen saya minum dulu, ngopi dulu, ngopi, ngobrol pintar. Calon Wali Kota Makassar 2024 Indira Yusuf Ismail berkunjung ke studio Tajam News dalam podcast Ngopi bersama host Profesor Indra Bayu. Indira membahas programnya sebagai calon wali kota bersama pasangan wakilnya Ilham Ari Fauzi. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa tentunya, kandaku ini, Ibu Indira Yusuf. Fresh banget Ibu. Aduh. Dari mana Bu? Tadi dari ada acara, terus dari luar kota, buru pulang. Karena, tapi tadinya kan dibilang jam 3. Oh gitu? Ternyata jam 11. Oh, saya jam 11 sudah datang Ibu. Iya. Terima kasih sudah bersedia. Siap. Ibu, ini baru-baru ini kita bicara bangsa dulu lah. Katanya 9,8 juta barusan saya dapat info dari Badan Pusat Statistik. Yang middle income itu sudah turun ke miskin. Kita diskusi ringan aja lah Bu, nggak usah terlalu gimana-gimana dulu. Bagaimana kira-kira ini Bu, kalau menurut Ibu masalah bangsa ini? Berat juga sih ya, memang situasinya seperti begitu. Jadi semua sebenarnya harus smart, harus cerdas menilai semua situasi-situasi yang ada. Kedepannya begitu banyak masalah. Sekarang juga banyak masalah. Masyarakat harus aware. Pemerintah tentunya dengan segala programnya, masyarakat bagaimana bisa mengikuti program itu. Tetapi kan komponen-komponen yang terpengaruh di situ kan banyak. Kalau masyarakat kita tidak cerdas dalam menilai situasi ini, bagaimana ke depannya? Dan kita berharap kalau kita barangkali untuk skala nasional, tentu pikiran itu tentu di bawah wewenang pemerintah pusat. Kalau kita di sini ya, kalau pemerintah harus bisa, kalau saya sih tentunya tidak henti-hentinya harus bisa mengedukasi masyarakat dulu. Betul. Supaya jangan cuma dengar satu yang bukan urusannya, jangan usah dikepo-kepoin deh. Lebih bagus mereka fokus bagaimana ke depan dia mendidik dirinya, mendidik keluarganya, membentuk ketahanan keluarga, sehingga untuk ke depannya, untuk menghadapi kehidupan ini, tentunya dia bisa lebih berpikir dengan tenang, dengan cerdas, supaya bagaimana menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Kalau cuma dibilang dalam statistik begini, saya kira masyarakat sedikit masyarakat yang paham itu. Nah, tugas kita barangkali ini harus dikerjakan sama-sama. Pemerintah tentunya dengan seluruh stakeholder yang ada, harus kita sama-sama memikirkan masyarakat kita. Dan tentunya harusnya kita bisa sama-sama berkolaborasi. Ada niat baik bahwa kita harus segera memperbaiki semua ini. Makassar sekarang kan branding Smart City. Sombere Smart City.
Dan memang itu karakter dasar orang Bugis Makassar itu somber. Dan kita berharap dengan karakter itu kita bisa lebih jauh lagi memikirkan ke depan. Kita harus berubah. Harus berubah. Iya. Kata kuncinya berubah. Iya. Berubah guys. Tapi Bu, Iya. tadi saya sudah bahas tentang IMD ya, Institut. Alhamdulillah kita nomor 3 Smart Somber ya. Alhamdulillah. Tapi masih ada juga beberapa responden mengatakan masalah pengangguran, ya. Juga termasuk masalah macet. Ya. Saya kira Bu, kan Ibu calon wali ini kan kemarin sudah mendaftar ya? Ya, alhamdulillah Wow. sudah melewati satu tahapan. Mantap. Untuk maju ke depannya. Siap. Boleh Boleh dong saya nanya-nanya masalah itu. Kira-kira solusinya apa? Kalau saya kira untuk kemacetan barangkali kita juga barangkali yang punya wewenang pemerintah barangkali mesti bikin aturan. Barangkali satu keluarga cuma bisa punya satu kendaraan kali. Satu keluarga bolehnya satu kendaraan. Barangkali. Bagaimana saya ini Bu? Pokoknya atur. Jadi kayak misalnya nih kita lihat contoh di luar negeri. Kadang-kadang kita pikir sebenarnya simple. Mereka punya 1 atau 2 kendaraan juga. Problem macet itu belum teratasi dengan baik. Ya. Tapi saya kira dari situ bagaimana Jakarta saja mau mengurai kemacetan, ada mobil cuma misalnya plat ini cuma hari ini pembagian ganjil genap itu diberlakukan. Tapi juga belum selesai sepenuhnya. Ya. Nah, kita juga Makassar sekarang kan satu keluarga bisa punya 5-6 mobil kali. Sesuai anak punya satu-satu. Tapi bagaimana ya kira-kira memperbaiki? Jalanan sudah diperlebar, macet juga. Gitu ya. Jadi mesti ini ada pemikiran yang kita duduk sama-sama barangkali karena melihat dari yang terjadi di luar negeri, ya seperti itu kebijaksanaannya. Jakarta, kita contoh Jakarta aja. Ganjil genap. Tapi ganjil genap kadang-kadang orang juga akal-akalin, pakai masing-masing punya 2 plat. Ya. Jadi belum efektif. Apakah itu artinya masalah kesadaran masyarakat? Ya tentu ada aturan yang harus tetap harus dibuatkan regulasi yang harus ditaati oleh semuanya. Kita sebagai kalau pemerintah yang bikin regulasinya, masyarakat tentu harus taat karena kan kita mau cari solusinya. Kita tidak bisa menyalahkan misalnya salahnya pemerintah, salahnya masyarakat. Kan yang kita cari adalah solusi. Kalau begitu terus susah mendapatkan solusi ya. Bagaimana Smart City Somber? Ya Smart City itu Makassar juga Smart City. Kalau city-nya saya smart, ya yang paling penting adalah manpower-nya. Masyarakatnya harus smart. Bagaimana dia smart? Ya bagaimana kita pemerintah Kota Makassar sudah banyak sekali programnya. Sudah dijalankan, tapi barangkali banyak yang belum sempurna, banyak juga yang belum selesai. Itu kan keinginan dari masyarakat juga. Pemerintah mau, masyarakat juga harus melihat bahwa ini semua diadakan untuk masyarakat kota. Jadi sama-sama belajar deh, kalau menurut saya. Sama-sama belajar. Ya, masyarakat harus belajar melihat bahwa ini ada aturan seperti begini. Pemerintah bikin aturan. Mestinya dia lebih bahwa ada bukan punishment juga ya kalau saya bilang, tetapi menerapkan aturan itu. Jangan-jangan butuh punishment and reward memang. Ya, tapi punishment seperti apa juga. Nanti kalau bilang punishment, orang lagi bilang kenapa punishment apa ini, hukuman apa. Dikasih reward juga, rewardnya seperti apa juga. Dan saya kira itu kalau menurut saya perlu pemikiran sama-sama supaya bisa apapun aturan-aturan yang akan kita buat itu benar-benar bisa jalan dan tentu kita akan lihat solusinya. Tentu akan berbeda kalau penerapannya tepat. Ibu melihatnya Smart City bisa jadi solusi enggak? Terutama masalah macet ya, smart transportation lah atau apa. Bisa jadi solusi enggak Bu? Bisa dong. Kalau bisa, saya sih melihat bisa. Kalau masyarakatnya sudah pandai memikirkan bahwa kenapa ini dibikin regulasi yang harus saya taati, terus pemerintah juga terus mengevaluasi apa yang sudah regulasi-regulasi yang sudah dibuat
Saya kira itu bisa matching dan bisa jalan. Itu tergantung masyarakat dengan pemerintahnya melalui peraturan-peraturan, melalui program yang sudah disampaikan ke masyarakat, sudah dilaksanakan. Tentunya harus ada evaluasinya. Harus ada evaluasi. Ya. Oke. Kayaknya kita mulai dulu masuk panas-panas lagi nih, Bu. Ibu, Iya. saya dapat info ini. Bisa baca-baca banyak-banyak. Katanya Ibu, maafin Ibu ya, kalau podcast kami nih netizen ya, kita apa adanya netizen ya. Kita bertanya langsung straight to the point aja ya. Dan saya rasa Ibu kita ini orangnya nyantai. Baru saya lihat tadi masuk, wah kelihatannya nyantai banget ini. Tidak bakalan baper deh dengan pertanyaan saya. Ya. Makanya saya berani bertanya ini. Ibu, katanya Ibu ini melanjutkan Pak Dhani. Samakah Ibu dengan Pak Dhani? Ya, tentu tidak sama. Tentu berbeda. Beda. Jadi gimana kira-kira, Bu? Melanjutkan, kan sekarang pemerintah Makassar itu sudah begitu banyak program, sudah begitu banyak branding, programnya sudah dilaksanakan. Tapi tentu semakin ke depannya semua program itu tetap mesti ada adaptasi, tetap mesti dievaluasi. Evaluasi. Ya, dan tentunya ke depannya harus sesuai perkembangan zaman, tentu harus ada inovasi-inovasi. Walaupun programnya bagus, sesuai kebutuhan zaman nanti, dia harus berbanding lurus bahwa ini juga programnya mesti direvisi sedikit, gitu-gitu. Jadi sekarang sudah bagus, sudah banyak yang bagus. Kalau sekarang brandingnya banyak, programnya banyak, sudah dilaksanakan, tetapi tentunya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi perlu ada penyempurnaan yang belum selesai, bagaimana diselesaikan, yang belum sempurna kita bikin lebih baik lagi, harus dengan prasangka baik. Dan kita harus mengedukasi masyarakat bahwa program-program ini adalah untuk masyarakat. Jadi masyarakat harus juga berbaik sangka dengan bagaimana menjalani program itu yang saya lihat. Prasangka baik, nawaitu. Ya. Kan akan selalu adaptasi, Bu ya. Dengan programnya. Maaf, Pak Dhani sekarang sudah banyak program bagus. Tadi Ibu bilang, dan itu yang bagus kita pertahankan, malah kita perbaiki ya. Seperti itu adaptifnya. Tergantung nawaitunya tadi Ibu bilang. Jadi dalam konteks ini menurut Ibu sendiri, kira-kira program yang ada sekarang yang maaf menurut Ibu mungkin yang paling keren yang akan Ibu lanjutkan nanti? Tentu kalau saya lihat sekarang kan pemerintah sekarang fokus juga salah satunya adalah pembenahan lorong. Kita lihat lorong-lorong sekarang sudah banyak yang sudah tertata dengan baik. Perbaikan lorong itu dengan segala fasilitas dan konten-konten yang ada di dalamnya, ada perubahan dalam masyarakat. Kalau dulu lorongnya kumuh, banyak anak-anaknya yang nakal. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sedikit berubah. Anak-anak sudah bisa main dengan bahagia di lorongnya yang tertata dengan baik. Penduduk masyarakatnya yang di lorong juga sudah kehidupannya sedikit lebih baik. Kita berharap di lorong-lorong itu terutama ibu-ibu bisa usaha di lorong, misalnya UMKM-nya bisa dikembangkan, berarti ke ekonomi kerakyatan kita UMKM Bu ya. Ya, itu ekonomi kerakyatan itu bisa jalan. Nah, kalau infrastrukturnya bisa kita benahi, walaupun masih skala lorong, tapi seharusnya kan semuanya. Tapi sekarang orang juga banyak fokus ke banyak melihat sudah seperti apa sih lorong di Kota Makassar. Tapi alhamdulillah ada juga keinginan dari masyarakat yang mau lorongnya tertata juga dengan baik. Alhamdulillah juga hasilnya. Walaupun ada juga yang belum. Jadi kita selalu berusaha bagaimana menginspirasi warga, tidak diintervensi secara, kan tidak enak itu kata diintervensi. Tapi kita maunya masyarakat itu terinspirasi. Kalau rumahku bersih enak kali ya. Nah, alhamdulillah sudah banyak. Dan baru-baru ini Kota Makassar juara lomba kelurahan terpadu. Makassar di Kecamatan Manggala. Ya,
itu kita pilih lokasi yang tidak terlalu tertata baik. Tidak enak kalau saya bilang kumuh, tapi tidak tertata baik, dengan kerjasama masyarakat dengan pemerintah dibantu semua stakeholder yang ada di situ. Alhamdulillah lorongnya jadi cantik sekali. Dan setelah penilaian, Makassar juara 1 tingkat provinsi. Nanti ini lagi penilaian untuk tingkat nasional. Menurut saya, apa yang tidak bisa sebenarnya kalau kita mau? Jadi Kalau semuanya bisa. Kalau mau. Kalau mau. Ya. Yang mau pemerintahnya tuh masyarakatnya. Pemerintahnya dan masyarakatnya. Pemerintahnya mau, kan bukan kita. Sama-sama lah bekerja sama dengan masyarakat. Gotong royong kita. Jadi dan saya bilang itu luar biasa. Oke. Engagement antara pemerintah dengan warganya. Asal warganya mau, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Buktinya kawasan kumuh itu. Jadi kita juara 1 loh. Alhamdulillah. Kemarin lagi penilaian tingkat nasional. Nah itu salah satu wilayah yang kecil di kelurahan. Kita berharap kalau semua sepakat ini dengan masif, saya kira untuk masalah penataan untuk skala kelurahan itu sebenarnya bisa cepat. Jadi Ibu akan lanjut yang ini, dikembangkan lebih baik lagi. Dan mengedukasi kepada masyarakat di mana rasanya kalau kita hidup di lingkungan yang bersih. Tidak perlu mewah, tetapi ditata dengan baik, bersih. Saya kira kalau lingkungannya baik, anak-anak terutama, anak sudah bisa bermain. Dan yang memang harus disempurnakan juga penerangan di lorong. Sudah tidak angker lagi kalau kita Bukan ada lagi daerah Texas. Mudah-mudahan tidak, barangkali tidak sepenuhnya ya. Zaman saya dulu banyak Ibu daerah Texas. Sekarang sudah tidak terlalu takut kita kalau Betul. lewat lorong. Iya. Kalau kita dulu dengar kata lorong kan, lorong itu kumuh, lorong itu di dalamnya banyak hal-hal yang kurang bagus. Tapi alhamdulillah sekarang ada perubahan. Ada perubahan ya. Ya. Dan itu salah satu contoh program yang bisa dikembangkan, bisa diadaptasi tergantung keadaan nanti. Dan harusnya semua mau, karena itu juga dikerjakan sama-sama bersama dengan warga, tidak dalam waktu yang lama. Jadi target ada waktunya pasukan gerak cepat. semuanya gercep, semuanya turun melihat, membantu bagaimana, dan semua harus belajar. Pemerintah di kecamatan dan kelurahan harus belajar. Kalau ini bisa ditiru oleh semua lorong dan ini bisa masif, ini sebenarnya bisa cepat. Asal mau saja. Asal mau ya. Ya, jadi kuncinya mau. Bu, yang kedua Bu, Tabe. Saya ini bertanya nih agak ragu-ragu sebenarnya, tapi saya yakin sekali nih tamu kita di depan ini orang yang tidak baperan. Makanya saya berani bertanya. Ibu, nih salah satu juga yang sering saya baca adalah calon walinya Ibu, Bapak Ilham ya, Bapak Ilham Ari yang dianggap masih cukup muda. Alasannya Bu, partner sama beliau itu apa pertimbangannya Bu? Ya, memilih pasangan juga itu kan pasti ada pertimbangan. Masih ada sesuatu dong. Tentu kita juga tidak asal comot saja. Betul. Tentunya. Tentu juga ada latar belakangnya. Bagaimana kita juga harus memilih dengan siapa kita nanti bisa berpartner, bisa berpasangan. Nah, pasangan saya ini, Ade Ilham ini memang masih muda. Sekarang kan presentasi milenial itu anak muda itu cukup besar. 60-70% bisa sampai segitu. Besar. Dan kalau misalnya setelah kita pertimbangkan, kalau kita saya misalnya pasangan dengan yang lebih muda, barangkali segmen untuk anak muda kita bisa lebih enak lah berkomunikasi dengan umur yang hampir setara. Barangkali itu pertimbangannya. Dan ya alhamdulillah wakil saya ini jangan salah, cerdas loh. Oh ya? Ya. Dari sisi apa? Dia juga hafiz Quran. Masya Allah. Hafiz Quran. Dan dari segi pendidikan, walaupun dia muda, track record dia punya pendidikan bagus. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu sehingga kita mantap sama Ilham saja.
Jadi ada dari sisi ibu kita, Ya. Ibu Indira, Ya. ya, tempat kita mengeluh mengadu. Ada satu anak muda, Ya. tempat kita gaul, men. Berdiskusi, seperti man. itu. Ya. Oke. Menarik. Oh, jadi itu pertimbangannya, Bu, ya? Ya, itu pertimbangan-pertimbangan yang at the end kita putuskan bahwa mantap. Apapun kata orang, ya waktu akan menjawab. Ya, apapun itu nanti kita lihat. Oh, nanti dilihat. Iyalah. Ya. Ibu, Ya. sudah ini yang ngeri-ngeri pertanyaannya. Sekarang kita santai-santai dulu, Blah. Jadi netizen, sekarang saya mau ajak Ibu sedikit flashback tentang kehidupan, ya. Waktu muda dulu, Ibu, gimana, Bu? Tunggu dah. Di zaman kita sekarang ini, aduh, saya kadang-kadang lihat fenomena sekarang. Waktu saya muda dulu, perasaan tidak seperti ini keadaannya. Kok sekarang jadi seperti ini? Makin banyak anak-anak yang ya mental health lah, macam-macam. Zaman kita dulu nggak seperti itu, kan? Gitu, aduh. Kita juga dulu bergaul, Gaul. ikut juga tren. Betul. Tetapi kan Dance, berdance, sepatu roda dan sepatu roda. sebagainya. Kita ikuti juga, cuma mungkin apa ya, kalau sekarang terlalu banyak barangkali nonton nonton TV. Bisa jadi, Bu, ya. Atau nonton gadget atau apa. Kalau kan. gadget mandit Ya, kayaknya. kalau saya bilang begitu karena kita dulu kan cuma ada TV, handphone juga belum kali waktu zamannya kita. Nggak ada lah, Bu. Ya, makanya jadi kita ikut dan anak-anak sekarang sedikit lebih canggih kali. Tapi harusnya orang tuanya lebih canggih. Menarik ini. Ya, karena fenomena dulu kita itu, kalau pengalaman pribadi saya sangat takut sama bapak ibu saya. Kalau bapak saya bilang Harus A. saya yakin bahwa itu suatu yang baik, walaupun saya juga sebagai anak muda tentunya agak kesel juga kalau dilarang sana, dilarang sini, Ya. atau dikasih aturan yang bagaimana. Tapi at the end, setelah waktu berjalan, bahwa itu ada nilai-nilai nilai-nilai edukasi yang memang seharusnya seperti begitu. Jadi anak kita yang dulu, untuk teman-teman saya ya, tahan gitu, tahan, Endurance-nya tinggi. ya, tahan terhadap godaan-godaan. Nah sekarang anak-anak karena terlalu modern kali ya, nonton film yang sangat luar biasa, nonton apapun fenomena-fenomena yang sudah tidak bisa dibendung. Kita sudah tidak bisa filter dengan sendirinya, kecuali kesadaran dari anak itu sendiri. Dan tentu harus, menurut saya harus pantauan dari orang tua yang pertama. Kan tadi Ibu bilang orang tua harus lebih canggih. Yes. Sekarang kalau anak-anak canggih, kita tidak bisa akses HP-nya karena dia passwordnya apa ini dia tidak mau bilang. Bisa saya Tapi, bikinkan ke Ibu. Ya boleh. Harus. Kalau mau dibuka, kenapa ini tidak bisa dibuka? Anak-anak kan punya privacy sendiri. Tapi itu privasi. Ya, privacy. Tapi asal privasinya itu anak-anak bisa ya cerdas juga bahwa ada hal-hal. Kalau saya ya sebagai orang tua, saya selalu ingatkan anak-anak, ada hal-hal yang tidak boleh belum boleh akses. Tapi kan kita tidak bisa, kita tidak lihat. Bagaimana dong kalau dia penasaran gitu. Tapi sebagai orang tua, kalau saya pribadi tidak henti-hentinya saya ingatkan, karena saya tidak bisa mengikuti dia sampai kan. Ya sebagai orang tua saya mendoakan kayak begitu. Menurut saya Harusnya ada peranan ya kita di rumah, termasuk juga sekolah ya. Nah ini artinya mudah-mudahan nanti Ibu kalau mudah-mudahan Allah memberkati, Ibu jadi wali kota kita, pendidikan kayaknya penting, Bu, ya. Penting. Ya. Menarik sih. Pendidikan penting. Ibu, ada istilah begini. What doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak berhasil membunuh kita membuat kita jadi malah makin kuat. Ini banyak sekali kasus-kasus di adik-adik kita juga seperti ini, mulai dari mental health tadi yang saya bilang. Sekarang makin banyak juga kasus ya penyakit infeksi ya. Termasuk juga sekarang cancer ya, itu ya anak-anak muda, ada saya lihat mahasiswa saya, Bu. Sudah kena cancer kemarin.
Menurut Ibu melihat itu apa kejadiannya sebenarnya sampai seperti itu? Kejadiannya Kenapa sampai banyak anak muda kita yang terkena dini masalah-masalah seperti itu? Apakah makanan atau apa? Kalau Ibu lihat. ada makanan, ada juga turunan. Dan itu juga lebih terpacu kemudiannya stres. Stres. Ya perlunya juga itu mental health seperti yang kita bilang. Bukan cuma untuk anak-anak, untuk orang tua juga. Mental health juga itu sangat perlu karena ya itulah yang kejadian sekarang. Ya kalau kehidupannya oke-oke saja, stresnya barangkali tidak terlalu ya. Tapi pemerintah nanti kira-kira Ibu ada sesuatu enggak kita bisa lakukan Bu untuk ini? Memang kalau saya sih di PKK kita bikin mental health. Bagaimana mengedukasi skalanya kecil, ibu-ibu. Bagaimana bijaksana dalam mengarungi kehidupan ini. Ibu-ibu insya Allah punya suami, punya anak, bikin dulu ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga di sana tentu pendidikan itu tiap-tiap rumah tangga pasti punya rule sendiri di dalam rumah tangganya. Tapi kita berharap bahwa ini orang tua punya kewajiban, bukan sekedar sekolah. Anak-anak madrasah bersamanya itu kan di rumah. Jadi orang tua lah yang bukan sekolah yang mencetak anak-anak sebenarnya. Yang cetak itu orang tuanya. Ya, membesarkan anak-anaknya, bagaimana mempersiapkan anak-anak sehingga anak-anak kita juga resilient terhadap semuanya. Bencana macam-macam, bencana penyakit, bencana alam. Bagaimana anak-anak kita juga bisa aware dengan semuanya. Kalau kita tidak mempersiapkan, langsung saja tanggung jawab serahkan pada sekolah. Sementara fenomena yang ada bukan sekolah yang kita tidak bisa salahkan ke sekolah. Kalau kita bisa mendidik anak kita, dia punya daya adaptasi yang bagus, saya kira dia gampang belajar. Untuk buat adaptasi jadi tinggi, jangan sampai begini Bu. Anak-anak muda bilang, ini kan ngomongnya doang nih, omong doang. Apa buktinya? Apa dan sebagainya. Biasanya anak-anak gitu Ibu. Ya itulah anak-anak sekarang. Beda kita dulu. Kalau kita, apa kata orang tua, alhamdulillah kita tahu bahwa orang tua kita ini tentu mau mendidik kita. Ada aturan-aturan yang harus kita pahami dan harus kita ikuti. Saya dulu tidak boleh di luar rumah maghrib. Jadi kalau teman-teman saya menjemput, kita mau jalan-jalan, JJS dulu. Kita mau jalan-jalan, kalau saya dijemput, saya lebih memilih tidak usah mengikut. Karena saya tahu saya harus pulang, saya harus maghrib di rumah. Itu aturan juga sedikit membuat tidak bebas kan. Saya harus pulang. Tapi apa boleh buat, saya harus pulang. Karena itu aturan. Dan saya rasakan itu sekarang bahwa itu aturan itu sangat luar biasa bagi saya. Bahwa saya mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibu saya. Berat kira-kira kalau Ibu menerapkan untuk anak-anak sekarang? Tidak, karena saya juga memberi contoh. Saya kalau mau keluar sederhana sebenarnya. Itu di rumah saya ya, di keluarga saya. Saya selalu kemanapun saya harus minta izin. Jadi saya kalau keluar, Aura, kamera, Raya, Ibu mau keluar sama siapa Ibu? Jam berapa pulang? Bla 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 bla. Saya juga kalau misalnya dimanapun saya pasti sampaikan ke Bapak. Sederhana sebenarnya, tapi tidak lazim untuk semua orang. Tapi saya terapkan dan anak-anak saya juga alhamdulillah harus minta izin dong. Baru satu perkara, minta izin kalau pergi. Supaya saya tahu juga kita tentu tanya sudah di mana, jam berapa pulang kan gitu. Itu cuma dilakukan pada saya. Kalau saya keluar, Ibu di mana, sama siapa, pulang jam berapa? Baru cuma menit sebentar pulangi. Ya kadang-kadang agak kalau saya kadang-kadang saya kasih, tapi saya tahu bahwa saya juga dulu begitu. Ya. Kalau dulu kita pergi ya paling gampang dapatnya Bu, paling di Pantai Losari. Ya, sekarang enggak. Kalau sekarang bisa di mana-mana aja tuh, banyak sekali tempat. Tapi kalau kita juga ya itu kasih tahu anak-anak kita dengan baik bahwa ada hal-hal yang tidak, paling tidak ada langkah proteksi yang kita lakukan sebagai orang tua, dan kita tentu yang paling itu doa. Doa Bu ya? Doa. Ibu yakin dengan doa? Iya. Alhamdulillah yakin. Oke. Ibu, kalau di seksi ini, di segmen kita biasanya ada proses tanya jawab. Cepat.
ada set habis buka ini kayaknya cocok buat ibu ini. Karena saya lihat gaya-gayanya ibu ini, waduh. Ada saya mau tanya ibu, kita pilih yang salah satunya. Apakah ibu memiliki pekerjaan yang hebat atau menjadi bos yang hebat? Pekerjaan yang hebat. Atau menjadi bos yang hebat? Bos yang hebat. Pekerjaan hebat, bos hebat juga. Dua-duanya bu? Salah satunya bu. Ibu mau beli semua. Harus dong. Satu aja dong. Cepat toh. Ya. Mau cepat solusinya. Kalau seandainya saya paksa harus pilih satu, pekerjaan hebat atau bos yang hebat bu? Bos. Bos. Yes. Memang harusnya itu tadi. Bos menentukan. Ya, karena ibu kan calon. Ya. I'm a boss. I'm a boss. But it doesn't mean kalau bos itu ya berlagak bos. Tapi otoriter. Justru bos itu yang harus banyak belajar. Banyak belajar karena bos itu harusnya bisa memimpin ya. Yeah. Bisa bagaimana membantu siapapun yang dia pimpin. Betul. Itu. Jadi bos yang belajar banyak, yang lain juga nanti belajar. Tapi bos yang harus banyak belajar. Bagaimana bisa beradaptasi dengan. Tadi ibu bicara PKK. Yes. Artinya bos sudah jadi bos dong di PKK. Bagaimana rasanya bu selama ini? Ya alhamdulillah so far lancar-lancar saja karena jalinan komunikasi saya dengan ibu-ibu PKK saya alhamdulillah bagus. Okay. Pekerjaan program bisa jalan dimanapun saya berada pekerjaan itu jalan. Mantap. Iya, itu yang membuat saya. Padahal saya bukan organisatoris loh. Saya tidak senang berorganisasi dulunya. Setelah Bapak dilantik, alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua PKK. Saya banyak belajar dan banyak ibu-ibu di lingkungan saya, kita sama-sama dengan segala suka duka. Alhamdulillah jalan semuanya jadi ringan. Kita dikerjakan sama-sama dan kita selalu bisa sepaham. Bekerja bersama-sama, saling sepaham. Berbagi. Jadi tidak pernah program alhamdulillah tidak pernah terlantar, on progress, on target. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan saya menjadi ketua tim penggerak PKK Kota Makassar. Mantap. Berhubungan dengan tadi bekerja sama, Bu, pertanyaan nomor 2. Ibu lebih suka, anggaplah ibu terpilih, insyaallah Bu ya. Ibu lebih suka memilih tim yang besar atau tim yang kecil? Small team. Small team lebih bagus. Kenapa Bu? Karena kita juga untuk berdiskusinya juga tetap panjang. Tetapi yang paling penting bagaimana mereka paham, bagaimana sehingga kita pengen mendapat keputusan yang cepat dan tepat. Ya, kalau saya. Itu dengan small team bisa begitu ya? Bisa karena yang saya pelajari juga di PKK berbagi, tidak semua langsung semua jadi satu, misalnya kepanitiaan. Kan tidak misalnya 100 pengurus, tidak 100 pengurus yang jadi panitia. Coba beberapa dan digilir supaya semua belajar. Kali ini siapa ketua panitia, nah ini siapa yang baca doa, siapa ini. Jadi kita gilir, tidak banyak, tidak 100 orang, walaupun pengurusnya misalnya 100. Jadi saya kira lebih bisa efektif daripada terlalu panjang nanti saling mengharap. Biasanya kan begitu. Kalau ada kepengurusan panitia, banyak pengurusnya, banyak panitianya, tapi kerjanya akhirnya nanti saling tunjuk. Kita tidak efektif menurut saya. Saling berharap. Yang penting panitia ini tahu apa tugasnya dan dia laksanakan dengan sesuai tugas dan tanggung jawab. Apa itu berarti jumlah SKPD nggak boleh terlalu besar, terlalu banyak? Ya, kalau secara organisasi kan sudah ada strukturnya. Mesti ada camat, misalnya camat harus berapa wilayah, ada lurah, ada sekian wilayah. Tidak boleh kita bilang kasih saja satu orang membawahi 15 kecamatan misalnya. Saya kira itu sudah struktur. Tapi nanti barangkali bisa dilihat berjalannya waktu. Kalau dinas, misalnya Kominfo, ada perhubungan, ada pendidikan. Ya. Menurut Ibu
perlu digabung kah supaya bisa jadi small team atau bagaimana? Tapi saya kira pemerintah itu kan aturan dari pemerintah pusat. Sudah aturan. Ya, kita juga mesti ikut, tapi tentu juga ke depannya mesti lihat efektivitas. Efektivitas ya. Seperti apa, tapi harusnya siapapun dia yang jadi misalnya kadisnya, dia harus paham ini. Harus paham dengan tugas, semua harus paham tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kita berharap ini bisa jalan dengan baik. Untuk memastikan bos-bos di SKPD ini, kepala dinas, bisa berjalan dengan baik. Itu kan dipilih Bu ya. Ibu, cara milihnya nanti gimana Bu? Tetap pada asesmen kan, bukan Assessment. secara kalau tidak boleh juga kali aturan kan mesti di asesmen, mesti juga, tapi pada akhirnya mungkin kita ada sekian persen bahwa kita bisa tentukan, tetapi kita juga harus mempercayakan bahwa ada hal-hal yang harus dilewati kandidat, bahwa dia harus misalnya tes apa, kompetennya di mana, itu juga, dan itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Kalau kita cuma berdasarkan emosi saja, nanti kita tidak dapat bahwa dia sanggup atau tidak. Sebenarnya harusnya seperti begitu sih. Gitu Kalau ya. lihat, apalagi oleh pemerintahan. Ya, apalagi kalau seandainya nanti kita tidak tahu nanti ya di bulan Oktober nanti insya Allah kan ada presiden baru pastinya, dan mau tidak mau kan walaupun kita punya otoda, tapi kan tetap harus ada sinergi dengan pusat tentunya. Nah ini strateginya nanti akan harus lebih ngeri-ngeri sedap juga mungkin Bu ya. Ya makanya harus belajar, harus lebih paham. Harus belajar juga. Kalau sudah masuk di pemerintahan, suka tidak suka tentu harus belajar. Harus belajar dong. Harus belajar bagaimana tata pemerintahannya, bagaimana ke depannya. Sebenarnya ya gampang-gampang susah, ngeri-ngeri sedap barangkali ya. Tapi that's life. sepanjang sepanjang kita memang mau, ini kan harus sinerginya harus jalan. Kita juga harus taat ke pemerintah pusat, misalnya kalau untuk tingkat kota, kabupaten, provinsi kan tetap pusat yang Tetap pusat. ya, betul. aturan-aturan kejadian-kejadiannya pusat kan, tidak bisa membangkang. Iya. Jadi ya do what our part aja Bu ya. Mana bagian kita kerjakan maksimum dan efisien demi masyarakat, khususnya Kota Makassar tentunya. Terakhir ini pertanyaan Bu, yang ringan mini, jangan terlalu berat. Tadi agak berat memang. Ibu ada 2 tipe manusia. Langsung ada 2 kabar nih, kabar baik sama kabar buruk. Kamu mau yang mana duluan? Kan biasa dikasih gitu ya. Mau yang baiknya dulu atau buruknya dulu? Nah sekarang saya tawarkan ke Ibu, ada kabar baik, kabar buruk, Ibu pilih yang mana? Buruk dulu. Iya. Kenapa buruk dulu Bu? Kalau buruk dulu sudah tahu bahwa iya ada kejadian seperti itu. Kalau baik kan pasti nih. Baik. Oke, begitu strateginya ya. Asik. Ini masalah strategi ternyata ini ya. Jadi buruk dulu supaya kita bisa antisipasi. Ya, ada kan harus cari jalan keluar. Kalau Betul. sudah baik kan tinggal sedikit barangkali. Ada juga barangkali masalahnya. Ya. Tapi namanya memang baik nih. Baik memang nih. Kalau buruk harus Dipikirkan dong. apa ini, kejadian apa ini? Cocok. Baik Bu, ya ini podcast kita nggak bisa terlalu lama, tapi saya pengen sekali dengar sesuatu dari Ibu, semacam closing statement. Kira-kira apa yang ingin disampaikan ke netizennya Tajam News, khususnya di segmen ngopi ini Bu? Kira-kira apa yang Ibu mau sampaikan? Walaupun nantinya kita belum tahu ya, kita bicara mengenai pilkada, ya belum tahu siapa punya rezeki, siapa yang ditakdirkan oleh Allah. Tetapi yang jelas kita berdoa untuk masyarakat Kota Makassar harus menjadi masyarakat yang cerdas, Amin. harus masyarakat yang smart, sehingga setiap ada kejadian kita bisa mencernanya dengan baik, bisa menerimanya dengan ikhlas, bisa menerimanya dengan prasangka yang baik. Masya luar biasa. Oke. Pemirsa, saya speechless lah. Ini Ibu kita di depan ini memang bikin saya jadi merasa flashback jadi anak lagi ya. Saya jadi kangen saya punya ibu saya sudah almarhum Bu. Saya lihat Ibu langsung saya ingat saya punya ibu almarhum tadi. Aduh, saya sebenarnya ingin meneteskan air mata ini. Terima kasih banyak Bu sudah hadir ya. Oke, pemirsa, ini segmen kita di
Ngopi Pintar, tentunya ngopi. Mudah-mudahan next episode kita akan bertemu tamu lain juga yang tidak kalah hebat tentunya dengan Ibu Indira. Terima kasih Ibu Indira sudah datang. Sebanyak. Sehat selalu, sukses. Amin. See you next episode. Salam pintar. Cut.